Hai, perkenalkan nama saya Gracia Laura dari kelas 11 BIMIA. Saya akan menjelaskan tentang hubungan internasional dan pembagian-pembagian dalam hubungan internasional. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke dalam penjelasan, saya akan memberitahu sedikit tentang topik-topik yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada hubungan internasional, yang kedua ada hubungan bilateral, lalu disusul dengan hubungan regional, dan yang terakhir adalah hubungan multilateral. Hubungan internasional. Terdapat beberapa definisi dari para ahli tentang hubungan internasional. Yang pertama ada G.C. Johari, mengatakan bahwa hubungan internasional merupakan sebuah studi tentang interaksi yang terjadi di antara negara-negara yang berdaulat. Lalu berlanjut kepada Moschar Masoet, yang mengatakan bahwa hubungan internasional merupakan hubungan yang memiliki kompleksitas karena di dalamnya terhadap bangsa-bangsa yang berdaulat, sehingga memerlukan mekanisme yang lebih rumit daripada hubungan antar kelompok. Dan yang terakhir ada Columbus dan Wolff, yang mengatakan bahwa hubungan internasional merupakan studi yang sistematis mengenai fenomena-fenomena yang bisa diamati. Hubungan internasional itu terbagi atas 3. Yang pertama adalah hubungan bilateral. Secara garis besar, hubungan bilateral adalah hubungan yang melibatkan hanya 2 negara, khususnya suatu hubungan politik, budaya, ekonomi di antara 2 negara tersebut. Contoh kerjasama bilateral yang diambil oleh Indonesia adalah kerjasama antara Indonesia dengan Jepang yang tergabung dalam Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement atau disingkat dengan IJPA sejak tahun 2008. Selain itu, contoh kerjasama bilateral lainnya adalah kerjasama antara Indonesia dengan Arab Saudi terkait ibadah haji. Sekali lagi ditekankan bahwa kerjasama bilateral adalah kerjasama yang melibatkan hanya 2 negara saja. Selanjutnya ada kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama antara negara-negara di kawasan yang melibatkan lebih dari 2 negara. Contohnya, kita masuk saja ke contohnya, yaitu ASEAN. Tak asing lagi, ASEAN merupakan singkatan dari Association of South Asian Nations, di mana organisasi bagi negara di kawasan Asia Tenggara ini telah beranggotakan 10 negara. Bentuk kerjasama yang terjadi di ASEAN yaitu seperti adanya kerjasama internasional dalam bidang politik dan keamanan, sosial dan budaya, hingga hal ekonomi yang berbasis produksi dan pasar tunggal. Selain itu, negara anggota ASEAN juga sering melakukan pertukaran pelajar sebagai bentuk kerjasama regional dalam bidang pendidikan. Dalam bidang industri, ASEAN juga menjadi media dalam kerjasama untuk proyek industri tambang ASEAN Copper Fabrication Project di Filipina dan Singapura. Dan jenis terakhir dari hubungan internasional adalah hubungan multilateral. Hubungan multilateral didefinisikan sebagai kerjasama yang diselenggarakan oleh bangsa-bangsa di dunia tanpa memandang wilayah atau perkembangan perekonomian suatu negara. Jadi, multilateral ini bisa melibatkan 2 negara atau lebih ya. Contoh kerjasama multilateral yaitu seperti United Nations atau PBB yang sampai saat ini memiliki anggota sebanyak 193 negara. Dalam PBB sendiri terdapat 4 pilar utama, yaitu peace, security, social, dan ekonomi yang berorientasi pada pembangunan global.